Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari semester 4 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya, ujian tengah semester saya, mata kuliah Hadis 2, dosen pengampunya Ustadz Sofyan Mukhlisin. Nah, di sini saya menjelaskan hadis nomor ke-15 atau hadis yang ke-15 dengan judul berkata yang baik atau diam. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasum wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa juga nih yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kedudukan hadis nomor 15 ini sangat penting ya teman-teman dalam bidang adab atau dalam bab adab. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama hak Allah dan hambanya, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga memuliakan orang lain, yang keempat batasan tetangga dan tamu. Jadi pada hadis ini ada 2 penunjukan yang terdapat di yang dijelaskan di hadis ini. Yang pertama hak Allah dan hambanya. Nah, penunaian hak Allah ini parasnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Di antaranya hal yang paling berat untuk ditunaikan adalah penjagaan lisan. Nah, dalam penjagaan lisan ini pasti benar-benar diawasi oleh Allah itu. Terus juga ibadah pasti juga diawasi oleh Allah atau malaikat. Jadi kita dalam penjagaan lisan ini kita tidak boleh berkata sembarangan. Terus adapun dengan penunaian hak hamba. Nah, hak hamba itu yaitu dengan memuliakan sesama orang lain atau memuliakan sesama umatnya. Selanjutnya dengan menjaga lisan. Nah, menjaga lisan itu terbagi menjadi 2. Lebih baik berkata baik atau diam. Nah, dengan demikian diam ini, kalau misalnya kita diam ini kedudukannya itu lebih rendah daripada berkata baik. Namun lebih baik dibandingkan harus lebih baik dibandingkan dengan berkata yang tidak baik. Nah, terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 114. Terbagi menjadi 3 perkataan baik itu. Yang pertama tentang bersedekah, yang kedua berkata ma'ruf, yang ketiga berbuat baik kepada manusia atas perbaikan, membuat perbaikan kepada manusia. Nah, jadi menjaga lisan juga harus diiringi dengan menjaga seluruh anggota badan. Nah, karena menjaga lisan itu benar-benar yang paling berat bagi manusia, karena kita tidak tahu nih, menurut kita ucapan kita baik, tapi menurut orang lain pasti tidak baik. Karena dengan kita ngomong aja nih, ucap bahasa yang menurut kita baik, tapi menurut yang lain tuh kayak mereka kesinggung. Nah, itu juga termasuk dengan kita tidak menjaga lisan kita untuk sesama tetangga, sesama kerabat, sesama teman gitu. Jadi
benar-benar sangat penting sekali menjaga lisan. Selanjutnya yaitu memuliakan orang lain. Nah, memuliakan orang lain ini kan suatu tindakan yang terpuji. Nah, gimana sih caranya kita memuliakan orang lain? Nah, memuliakan orang lain itu dengan cara kita berkata yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain, kepada teman, kerabat, sehingga membuat eh, orang itu menjadi nyaman, menjadi senang dengan perlakuan kita yang memuliakan mereka. Nah, selanjutnya dengan batasan tetangga dan tamu. Nah, menurut syariatnya batasan tetangga ini sesuai dengan pengertian dari adat. Maksudnya dari adat di sini adalah dari nenek moyang mereka, dari ketentuan wilayahnya mereka, bertetangga itu gimana. Jadi artiannya ini kapan secaranya dinilai sebagai tetangga yang baik dengan juga oleh isyarat gitu. Jadi pengertiannya itu bertetangga ini kembali kepada adat di daerah sananya gitu. Jadi bertetangga juga kita harus memiliki etika juga. Jadi jangan sampai kita bertetangga membuat tetangga tuh menjadi resah dengan keadaan kita. Jadi contohnya seperti kita selalu mendengarkan musik yang keras sehingga terdengar oleh tetangga samping kita. Nah, itu membuat keresahan kan. Nah, padahal tetangga sampingnya itu sedang sakit gitu. Itu membuat keresahan tetangga. Jadi bertetangga itu kita juga harus dengan baik ya teman-teman semuanya. Nah, batasan tamu yang wajib diterima atau dilayani adalah jika dia tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki makanan. Nah, batasannya itu yaitu 1 hari 1 malam. Nah, lebih baik lagi atau sempurnanya itu 3 hari 3 malam. Jadi itu batasannya tamu. Tapi jika tamu ini hanya ingin singgah saja, maksudnya hanya ingin misalnya ada yang sakit ingin menjenguk, ya itu tidak apa-apa, sama seperti kayak kita bersilaturahmi kembali begitu teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari hadis ke-15 ini tentang berkata baik atau diam. Mungkin masih banyak salah-salahnya dalam penjelasan atau yang tidak jelas, tidak tersampaikan dengan baik kepada saya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf Ustadz apabila saya banyak kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.